warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Rangers Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iin Nurul Makfira Syam, merupakan Ketua Bidang dari PIK Syahid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah teman-teman, hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidik sebaya. Nah teman-teman, mungkin terlintas dalam pikiran kalian, sebenarnya apa sih itu pendidik sebaya? Jadi, pendidik sebaya adalah remaja ataupun mahasiswa yang memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi suatu kelompok remaja ataupun mahasiswa dan telah mengikuti pelatihan pendidik sebaya dengan menggunakan modul dan kurikulum standar yang telah disusun. Nah teman-teman, untuk menjadi seorang pendidik sebaya, kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah seorang remaja ataupun mahasiswa yang aktif di kegiatan sosial di lingkungannya, seperti halnya aktif dalam kegiatan PMR, Pramuka, PIK Remaja, OSIS, Badan Eksekutif Mahasiswa, ataupun Karang Taruna. Yang kedua, mempunyai niat untuk menyebarkan informasi terkait 4 substansi genre, terutama PKBR atau penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Yang ketiga, kepribadian antara lain ramah, luas dalam pergaulan, mudah mengemukakan pendapat ataupun lancar dalam berbicara. Yang keempat, berpikiran terbuka, menyukai hal-hal yang baru, berinisiatif dan kreatif, serta senang menolong. Nah, ini adalah poin-poin penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik sebaya. Nah, teman-teman, sebagai seorang pendidik sebaya, kita juga memiliki beberapa tugas. Tugas yang pertama adalah menyebarkan informasi terkait genre, terutama tentang 4 substansi genre. Yang kedua adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik minat remaja untuk datang ke PIK remaja ataupun ke PIK mahasiswa. Yang ketiga, melakukan advokasi ataupun KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang remaja. Dan yang keempat, kita juga bisa melakukan pencatatan dan juga pelaporan. Nah, itu tadi adalah tugas-tugas dari seorang pendidik sebaya. Teman-teman, sebagai seorang pendidik sebaya, kita juga harus memiliki beberapa pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan yang harus kita miliki adalah pengetahuan terkait 4 substansi genre, terutama PKBR. Dalam PKBR itu terbagi lagi ada 8 fungsi keluarga, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, selain itu kita juga harus paham mengenai hukum, agama, dan lain-lain. Selain itu, kita harus memiliki kemampuan. Kemampuan yang pertama adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini memungkinkan audiens dan juga pendidik sebaya itu bisa saling bertukar pikiran dan saling menyampaikan perasaan. Nah, yang kedua adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, kemampuan seperti ini memang harus dimiliki oleh seorang pendidik sebaya agar memudahkan mereka dalam menyampaikan informasi. Teman-teman, yang terakhir adalah tips dan trik supaya kita bisa lancar dalam menyampaikan informasi ataupun melakukan sosialisasi. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui dan menguasai betul materi yang akan kalian sampaikan. Minimal nih, H-1 sebelum melakukan penyuluhan itu, materi sudah kalian kuasai. Dan yang kedua adalah rajin berlatih di rumah. Jadi kalian bisa berlatih dengan menyampaikan materi di depan cermin, ataupun kalian bisa memanggil beberapa teman atau keluarga untuk mendengarkan materi kalian, supaya mereka bisa memberikan saran. Sebenarnya ini nih ada yang kurang atau enggak sih? Mereka bisa memberikan saran jika misalnya ada yang kurang ataupun ada yang berlebih. Nah, yang ketiga adalah tempat untuk melakukan sosialisasi. Tidak harus di sebuah tempat yang tertutup, seperti halnya di kelas ataupun di auditorium. Tapi kalian boleh sekali melakukannya di tempat yang terbuka, seperti halnya di bawah pohon rindang, ataupun di teras masjid. Dan seperti yang tempat saat ini adalah di pantai. Itu sangat bisa, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah kalian harus percaya diri dan melakukan sosialisasi itu dengan mantap. Maksudnya dengan mantap adalah semuanya dipersiapkan dengan baik. Mungkin itu adalah tips-tips dari saya untuk teman-teman untuk bisa lancar dalam melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan sebagai seorang pendidik sebaya. Nah teman-teman, itu tadi sedikit informasi yang saya sampaikan tentang pendidik sebaya. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan diri menjadi seorang pendidik sebaya. Terakhir dari saya, tetap jaga kesehatan. Dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.